Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya untuk anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan semua anakku diberikan kesehatan walafiat, senantiasa diberikan umur yang berberkah dengan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lebih khususnya mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Allah menjadi ilmu berkah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah anak-anakku, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah wudhu. Tapi sebelum saya masuk tentang pembahasan wudhu ini, saya ingin bertanya dulu terlebih kepada anak-anakku, apa itu pengertian wudhu? Ya. Oke, mungkin sudah ada di kepalanya anak-anakku tentang pengertian wudhu. Ya, jadi pengertian wudhu itu sendiri adalah bagaimana cara membersihkan atau mensucikan diri anggota badan dari kotoran dengan menggunakan air. Ya, terkhususnya pada saat kita ingin melaksanakan sholat. Ya. Kemudian kita harus pahami bahwa manfaat daripada wudhu itu sendiri adalah bagaimana salah satu fungsinya dalam ilmu kedokteran, yaitu adalah memperlancar peredaran darah. Ya, karena adanya apa? Karena adanya normalisasi pertemuan antara suhu panas dengan suhu dingin yang diakibatkan oleh air itu sendiri. Nah, begitu juga manfaat wudhu itu sendiri adalah anak-anak sekalian adalah itu dapat menghapus dosa-dosa kecil kita. Ya, karena otomatis setiap manusia pasti memiliki dosa, sehingga dengan adanya kita berwudu, maka secara tidak langsung itu adalah membersihkan dosa-dosa kecil yang diakibatkan nanti daripada anggota wudu itu sendiri. Ya, jadi menunturkan dosa-dosa kita. Oke, untuk anak-anak sekalian yang harus kalian pahami kembali, biasa di tengah-tengah masyarakat kita terkadang ada perbedaan. Ya, terkadang ada perbedaan. Apalagi biasa hanya perbedaan sedikit itu biasa dibesar-besarkan orang. Nah, sehingga insya Allah pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bagaimana empat mazhab tentang masalah rukun wudhu itu sendiri. Karena kenapa? Karena dalam membasuh anggota wudhu, ya, ada beberapa yang harus kita ketahui. Terkhususnya adalah mengenal empat mazhab. Ya, empat mazhab tentang rukun wudhu itu sendiri, karena beda-beda mazhab, beda tentang rukun wudhunya itu sendiri. Ya, misalnya saya akan jelaskan pertama adalah tentang mazhab Abu Hanifah. Ya, mazhab Abu Hanifah itu dia hanya menempatkan rukun wudhu itu sendiri ada 4. Ya, jadi rukun itu artinya kapan kita tidak melaksanakan rukun ini, maka itu wudhu kita bisa menjadi tidak sah, bahkan sholat kita tidak sah. Ya, itu pengertian rukun. Ya, rukun wudhu. Sedangkan ada juga sunnah-sunnahnya. Sedangkan kalau sunnah, kapan kita laksanakan kita dapat pahala. Kalau kita tidak laksanakan, tidak menjadikan ibadah sholat kita nanti batal. Tapi kalau kita meninggalkan rukun, otomatis tidak sah kita punya sholat dan tidak sah kita punya wudhu itu sendiri. Oke, kita melihat dulu pendapat daripada Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah ini dia hanya menempatkan rukun wudhu itu sendiri ada 4. Yang pertama adalah membasuh muka. Ya, membasuh muka. Kemudian yang kedua adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Kemudian yang ketiga adalah membasuh kepala. Kemudian yang keempat adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ini adalah pendapat daripada Imam Abu Hanifah. Jadi saya ulangi kembali, mazhab Imam Abu Hanifah menempatkan rukun wudhu itu sendiri hanya ada 4. Yang pertama adalah tadi membasuh muka. Kemudian yang kedua adalah membasuh tangan sampai siku. Kemudian membasuh kepala. Kemudian yang terakhir adalah membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Ini adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada mazhab Imam Maliki. Kalau mazhab Imam Maliki itu menempatkan rukun wudhu itu ada 7. Ya, ada 7. Yang pertama adalah adanya niat. Ya, perhatikan niat. Kemudian yang kedua adalah muka. Kemudian yang ketiga adalah tangan sampai siku. Kemudian kepala.
membasuh kepala, kemudian membasuh kaki sampai mata kaki, kemudian adalah mualat. Ya, mualat di sini artinya tidak terputus. Kemudian yang ketujuh adalah adal. Adal artinya di sini adalah menggosok. Ya, menggosok. Nanti kita akan membahasnya. Kemudian, jadi saya ulang kembali ya tentang untuk mazhab Maliki. Mazhab Maliki dia menempatkan ada 7. Yang pertama tadi adalah niat. Kemudian yang kedua adalah membasuh muka. Kemudian yang ketiga adalah membasuh tangan sampai siku. Yang keempat adalah membasuh kepala. Kemudian yang kelima adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Kemudian yang keenam adalah mualat. Kemudian yang ketujuh adalah adal. Ya. Kemudian masuk kepada mazhab Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'iyah. Ya, mazhab Syafi'iyah itu adalah menempatkan rukun wudu itu hanya 6. Ya, hanya 6. Yang pertama adalah an-niyatu, niat. Kemudian yang kedua adalah membasuh muka. Kemudian yang ketiga membasuh tangan atau mencuci tangan sampai siku. Kemudian yang keempat adalah mengusap kepala atau membasuh sebagian kepala, membasuh kepala. Kemudian yang kelima adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Kemudian yang keenam adalah at-tartibu atau berurutan. Itu. Kemudian sedangkan mazhab Hambali, ya mazhab Imam Hambali itu menempatkan rukun wudu itu ada 7. Ada 7 pula. Jadi mazhab Hambali dengan Maliki itu sama-sama menempatkan 7. Nah, yang mana? Yang pertama adalah mazhab Imam Hambali itu menempatkan niat termasuk rukun wudu. Kemudian membasuh muka rukun wudu. Kemudian membasuh tangan sampai siku adalah rukun wudu. Kemudian membasuh kepala rukun wudu. Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki adalah rukun wudu. Kemudian tertib rukun wudu. Kemudian yang terakhir adalah dia masuk kepada mualat. Ya, mualat ini artinya adalah tidak terputus. Nah, jadi inilah 4 mazhab yang harus kalian pahami bahwa dia menempatkan ada 4, ada 7, ada 6, ada 7. Jadi ketika kita melihat salah seorang di antara kita berwudu, untuk anak-anakku sekalian yang berbeda dengan wudu kita, ya jangan kita langsung salahkan mereka. Jangan sampai nanti kalian melihat orang berwudu hanya dia menggosok mukanya, kemudian menggosok muka, tangan, kemudian kepala, langsung kaki, tidak berniat, itu tidak apa-apa. Ya, karena memang ada mazhab Abu Hanifah yang hanya menempatkan rukun wudu hanya 4. Nah, kemudian yang harus kita pahami di sini bersama adalah hanya terjadinya itu pertama biasa kita lihat ada di permasalahan niat. Ya, permasalahan niat terkadang ada orang yang memposisikan niat wudunya itu adalah pada awal, pada saat dia mengambil air dia sudah berniat. Kemudian yang kedua ada juga orang yang memposisikan niatnya pada saat dia mengambil air wudu untuk membasuh di muka, baru dia berniat langsung dia mengusap mukanya, membasuh mukanya. Nanti selesai niatnya sampai baru dia melepaskan pembasuhan di mukanya untuk pertama. Itu tidak apa-apa juga, tergantung dari kita anak-anak sekalian yang mana ingin digunakan. Apakah tadi mau berniat memang pada saat awal atau pada saat nanti mencuci, pada saat membasuh muka. Tergantung dari kita yang mana kita ingin dilaksanakan. Ya, tidak usah dipersulit. Selanjutnya anakku yang harus kita perhatikan kembali adalah tentang di pembasuhan kepala, karena biasa ada terjadi perselisihan atau perbedaan di pembasuhan kepala. Jadi memang anakku ada 4 mazhab ini, ya kita harus lihat dulu. Ketika dia adalah mazhab Malikiyah dengan Hambali, maka dia mewajibkan, ya, diwajibkannya adalah membasuh keseluruhan kepala, yang membasuh seluruh kepala. Bahkan itu adalah Hambali, ya mazhab Hambali itu adalah mewajibkan itu membasuh kepala itu adalah dengan telinga. Jadi setelah selesai dari kepala langsung dia ke telinga. Ya, tapi kalau mazhab Malikiyah hanya mewajibkan adalah kepala saja. Tapi kalau mazhab Hambali yaitu adalah kepala langsung dengan telinga. Ya, jadi biasa kita melihatkan anak-anakku terkadang ada orang yang
membasuh kepalanya langsung secara keseluruhan itu tidak apa-apa, karena dia menggunakan adalah mazhab Maliki. Kemudian biasa juga kita lihat ada anak sekalian yang membasuh kepalanya langsung dengan telinga, itu tidak apa-apa. Karena kenapa? Karena dia menggunakan mazhab Hambali. Nah, sedangkan kita lihat kembali untuk mazhab Syafi'iyah, ya mazhab Syafi'iyah dengan Hanafiyah, ya itu kalau Hanafi itu hanya sebagian kepala saja, ya sebagian kepala. Bahkan mazhab Syafi'iyah itu adalah dia sebagian kepala pula, terserah kalian mau di depan, mau di belakang, mau di samping, terserah. Tapi kalau mazhab Syafi'iyah diusahakan itu sebagaimana hadis Rasulullah SAW, berwudunya itu adalah di ubun-ubunnya, mengusap dengan ubun-ubun. Oke anak-anak sekalian, kemudian selanjutnya kita lihat tentang masalah tertib berurutan, ya berurutan, yaitu mazhab Hanafiyah dengan Malikiyah itu menjadikan tertib itu adalah menjadi sunnah muakkad. Apa artinya sunnah muakkad? Artinya sunat yang ditekankan. Ya, karena kenapa? Karena melihat sedangkan mazhab Syafi'iyah memasukkan rukun wudu itu tertib, karena kenapa? Karena Rasulullah SAW itu dia tidak pernah membolak-balikkan anggota wudunya. Ya, pencucian anggota wudu tidak pernah terbalik-balik. Yaitu terkadang, contohnya terkadang tangan, kemudian muka, tidak pernah. Dia berurutan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Oke, dan kita lanjut, kita melihat bagaimana tata cara wudhu itu sendiri, karena saya akan perlihatkan kepada salah seorang teman kalian nanti akan praktekkan untuk praktek wudhu itu sendiri. Oke, kita ikuti, kita lihat praktek wudhunya itu sendiri. Oke anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita lanjutkan kembali, yaitu kita ambil pertama adalah wudhunya mazhab Imam Abu Hanifah. Ya, mazhab tadi Imam Abu Hanifah hanya menempatkan rukun wudhu itu ada 4. Kita ambil rukunnya saja dulu, oke? Mungkin anakku bisa dipraktekkan rukun wudhu untuk mazhab Imam Abu Hanifah. Ya, ya, ya. Oke, mazhab Imam Abu Hanifah itu adalah langsung bagian muka. Menempatkan rukun wudhu yang pertama adalah muka, kemudian yang kedua adalah tangan. Ya, tangan sampai siku. Ya, ingat harus dibasahkan itu adalah sampai siku, ya harus dicuci sampai siku, ya. Oke, kemudian tangan kiri, ya sampai sikunya. Oke, nah kemudian kita ambil lagi adalah kepala, ya dia kepala, ya itu kepala itu bagian kepala itu adalah yang ditunggu rambut, ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah untuk mazhab Imam Abu Hanifah adalah kaki, mencuci kaki sampai mata kaki. Oke, itu anak-anak sekalian. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana wudhu daripada mazhab Maliki, yang mana mazhab Malikiyah adalah memiliki rukun wudhu yang ada 7. Oke, kita lihat dulu, salah satu diantaranya adalah ad-dalq. Ya, apa itu ad-dalq tadi? Adalah menggosok. Nah, ini yang membedakan dengan mazhab lain. 4 mazhab ini adanya dia ad-dalq, itu adalah menggosok anggota wudhunya. Jadi dia memang menggosok supaya kenapa? Supaya air itu meresap masuk ke dalam tubuh. Ya, dan inilah mazhab yang kita gunakan ketika orang naik ke tanah suci, dia menggunakan mazhab Maliki, sehingga tidak ada, ketika adanya persentuhan perempuan dengan laki-laki tidak membatalkan wudhu mereka. Oke, kita lihat dia menampakkan adalah 7 anggota wudhu, yaitu adalah dengan pertama adalah niat. Ya, oke, kita lihat niat dulu. Oke, bisa dilihat bagaimana niatnya wudhu. Oke, ya itu adalah niat. Oke, ini dia berniat pada saat dia ambil air wudhu. Oke, ya langsung buka juga. Ya, ya dia gosok, dia harus menggosok anggota tubuhnya, anggota wudhunya. Ya, supaya kenapa? Supaya meresap air masuk ke dalam tubuh mereka. Ya, kemudian selanjutnya adalah menggosok kedua tangan, ya sampai siku. Ya, dia gosok. Ya, ya dia gosok. Ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya tangan kiri. Ya, oke, hanya 1 kali saja, langsung kepala. Bagian kepala bagaimana wudhunya mazhab Maliki adalah membasuh membasuh seluruh kepala. Oke, ya membasuh seluruh kepala. Ya, oke. Nah, kemudian itu adalah dia mencuci kedua kaki. Oke, langsung saja kaki lagi. Ya. Nah,
Oke, selesai. Nah ini kita lihat ini ada di sini adalah dia menggosok. Kemudian ada juga itu adalah mualat. Apa itu mualat? Adalah tidak terputus. Kita melihat tadi anggota wudhunya tidak pernah ada terputus dia mencuci. Bahkan ada itu adalah bisa jangan sampai dia mengering anggota wudhunya. Oke, mungkin kalau mazhab Syafi'iyah biasa kita lakukan semuanya, dan rata-rata kita gunakan adalah mazhab Syafi'iyah. Jadi melihat daripada dua mazhab tadi ini, ya ada satu bagian pencucian kepala untuk mazhab Hambali. Bagaimana Hambali? Dia adalah membasuh kepala langsung ke telinga. Oke, bisa diperhatikan ya. Langsung dari kepala langsung ke telinga. Ya. Ya seperti itu. Ya, ya ada juga ya langsung ke telinganya. Oke. Mungkin anak-anak sekalian sudah bisa dipahami tentang ini. Ini yang harus kita pahami. Jadi ada memang beberapa mazhab. Jadi kalau lihat orang-orang berwudu tidak sama dengan wudunya kita tentang membasuh kepala, itu jangan dipermasalahkan. Karena kenapa? Karena memang dari pembahasan kepala ini ada berbeda pendapat. Oke, mungkin untuk anak-anak sekalian, selebihnya itu adalah sunnah wudu. Ya, termasuk mencuci kedua telapak tangan itu adalah sunnah wudu. Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim adalah sunnah wudu. Berkumur-kumur sambil mengusap air adalah sunnah wudu. Mencuci kedua telinga adalah sunnah wudu. Kemudian membaca doa setelah wudu adalah sunnah wudu. Ya, jadi itu. Jadi inilah cuma rukun-rukunnya saja yang kita harus perhatikan. Oke, demikian untuk presentasinya anakku. Silakan diperhatikan, dipelajari baik-baik, kemudian bisa dipraktekkan. Tergantung dari anak-anakku yang mana ingin digunakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.